Pagi ini di Cargo Dock, awal yang baik. Area kami di sini masih kosong sekali. Tempat ini biasa ditimbun oleh kontainer-kontainer kosong, tapi saat ini kontainernya lagi habis karena sudah terkirim ke Surabaya dan Jakarta. Sedangkan ini adalah tempat penimbunan kontainer tujuan Surabaya dan Jakarta, namun kontainer yang ditimbun di sini adalah kontainer yang ada muatannya. Beda dengan area itu, area yang kosong ini adalah tempat penimbunan kontainer yang statusnya empty atau kosong di dalam kontainer. Ini barang-barang yang akan dikirim ke Surabaya, dan barang-barang ini akan diperbaiki di sana, kemudian dikirim balik. Kalau kalian lihat di sana, itu ada kontainer warna putih. Kontainer warna putih ini adalah kontainer yang berisi bahan-bahan makanan, bahan-bahan makanan mentah ataupun bahan-bahan makanan yang seperti buah-buahan ditaruh di kontainer ini, kemudian didinginkan. Mungkin kalau kalian bisa dengar ada suara mesin. Suara mesin itu berasal dari kontainer putih ini, kontainer reverse namanya. Jadi seperti freezer, mesin pendingin dari bahan-bahan makanan. Ini kontainer yang datang dari Surabaya. Biasanya sih dicampur Surabaya dan Jakarta. Ini tempat penimbunan kontainernya. Jadi kontainer ini akan dikirim ke Mil 32 ataupun Tembagapura. Ini kontainer yang sama dengan yang di situ. Kontainer yang ada isi muatan tujuan Jakarta ataupun Surabaya. Kalau kita jalan ke sana, kita akan temukan tempat penimbunan loose cargo yang dicampur juga dengan kontainer-kontainer yang baru didatangkan dari kapal dari Surabaya ataupun Jakarta. Kebetulan di sana juga ada kapal KRI, kapal TNI yang saat ini sedang sandar di Cargo Dock. Biasanya kapal-kapal KRI sandar di Cargo Dock karena ada penurunan anggota ataupun pergantian anggota. Jadi mereka biasanya sandar di sini. Namun waktu atau lama sandarnya itu tergantung dari kapal yang sandar di Cargo Dock. Maksudnya kalau ada kapal kargo yang sandar di Cargo Dock, biasanya mereka menunggu kapal itu keluar, barulah bisa disandarkan kapal KRI ini. Kita lihat di sini, di dalam pagar ini adalah tempat penimbunan dari kontainer-kontainer internasional atau kontainer di luar dari Indonesia. Contohnya barang dari Australia ditimbun di sini karena didatangkan langsung dari Australia. Ini adalah tempat penimbunan dari loose cargo ataupun kontainer dari Surabaya maupun Jakarta digabung di sini. Intinya tempat penimbunan ini adalah tempat penimbunan dikhususkan untuk kargo-kargo domestik. Yang sana adalah kapal KRI Banda apa ini? Banjarmasin. KRI Banjarmasin. Kita lanjut. Di area kami ada dermaga. Dermaga itu hanya muat
2 kapal. Di dermaga bagian depan 1 kapal, bagian belakang 1 kapal. Jadi maksimal 2 kapal. Kami juga memiliki crane, crawler crane, atau biasa disebut juga dengan crane Manitowoc. Kalian bisa lihat di sana. Itulah crane-nya kita. Maksudnya crane crawler. Ini adalah stevedoring atau tempat para kru bongkar muat kargo. Tempat tinggalnya di sini, tempat istirahatnya di sini. Mereka lagi persiapan bekerja, mungkin ada sementara pertemuan safety di dalam. Ini adalah tank tanner yang berisi bensin dan bahan-bahan kimia lainnya. Kita jalan lagi ke ini area pertengahan dari cargo dock. Di sana ada pos penjagaan security. Kemudian ini area penimbunan juga dari kargo-kargo domestik. Tapi area ini biasanya dipakai untuk kargo-kargo domestik 40 feet, kontainer 40 feet, dan kontainer berisi semen yang akan dipakai di Tembagapura, tepatnya di terowongan underground. Kalau di sana itu tempat kargo-kargo juga, kargo domestik. Jadi sebagian besar area kita ini ditimbun oleh kargo-kargo domestik. Ini empty flat, kontainer flat yang akan dikirim. Perlu diketahui bahwa kontainer empty atau kontainer status kosong seperti ini itu akan dikirim ke Surabaya ataupun Jakarta dan akan diganti dengan kontainer yang ada isinya. Jadi kurang lebih seperti galon isi ulang. Jadi kita tukar, yang kosong dikirim, kemudian diganti dengan yang isi. Isinya itu bermacam-macam, ada yang berupa material, alat-alat berat, spare part, makanan, ada begitu banyak sekali isi-isi yang dikirim ke sini. Ini kantor bea cukai. Kantor bea cukai ini digunakan untuk pemeriksaan kargo-kargo dari luar negeri. Yang paling banyak kargo yang berasal dari Australia. Kenapa dari Australia? Karena pelabuhan ini kargo yang umum yang setiap bulan dari luar negeri itu berasal dari Australia. Jadi di dalam pagar ini berisi kargo yang dominan dari kargo Australia. Ada juga kargo yang dari luar selain Australia, misalnya dari Amerika. Namun kargo-kargo tersebut cuma sekitaran 1 atau 2, tidak sebanyak kargo Australia, tepatnya dari Brisbane, Australia. Ini tempat yang tadi yang sudah saya perlihatkan memang kosong. Jadi area kosong ini, mungkin kalau kalian lihat di video-video sebelumnya, ada begitu banyak kontainer yang tersusun di area kosong ini. Jadi kontainernya itu dari sana diturunkan dari truk transport, kemudian dipindahkan ke sana. Ada bangunan itu tempat perbaikan kontainer. Jadi ada orang yang bagian survei kontainer, apakah dia layak atau tidak. Jika tidak layak, diperbaikilah di bangunan sana. Kemudian jika sudah selesai diperbaiki, akan dimasukkan ke tempat pencucian kontainer yang sana. Ini tempat pencucian kontainer. Kontainer dicuci, setelah dicuci kemudian dipindahkan ke sini, ke area kosong ini. Ada sekitaran 400, 500, bahkan 600 bisa ditampung di area itu.
Ini yang tadi tempat kontainer isi. Oke guys, sepertinya sampai di sini dulu video mengenai pengenalan area dari Cargo Dock. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.